Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat prediksi melalui pilih kartu, pilih deck kali ini karena ada tumpukan deck yang berbeda untuk memilih ya, deck 1, deck 2, deck 3 dan deck 4. Seperti yang sudah saya buat judul dari pick a card kali ini untuk melihat apakah dia berbahagia saat ini. Apakah dia bahagia saat ini di sana? Karena ini saya mengambil tema-tema seperti ini yang sering banyak ditanyakan. Setiap kali konsultasi dengan saya ada yang bertanya, apa dia sekarang bahagia Mbak Eva dengan yang lain? Apakah dia di sana eh, sedang berbahagia atau seperti apa? Ya, jadi saya buat bacaannya kali ini supaya bisa melihat sesuai dengan pilihan kalian masing-masing, melihat sebuah kemungkinan apakah dia sedang berbahagia saat ini di sana dengan seseorang atau dengan siapapun ya, atau justru kebalikannya. Oke? Deck 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari deck yang pertama. Untuk deck yang lain kita singkirkan dulu. Kita melihat apakah dia bahagia saat ini ya. Apakah dia sudah berbahagia saat ini? Apakah dia sudah lebih nyaman saat ini hidupnya? Oke, ada King of Wands. Ini deck pertama ya. The Hermit dan Four of Swords. Lalu ada Two of Swords ya. Ada Three of Cups dan ada The Devil. Kelihatan ya. Di sini ada kartu Nine of Wands. Oke. Apakah dia bahagia saat ini? Apakah dia berbahagia saat ini? Kita lihat dulu situasi dia gimana ya. Oke, kalau saya lihat saat ini dia sedang mencoba healing. Dia sedang mencoba untuk mengabaikan apapun yang sedang dia pikirkan atau apapun yang sedang dia rasakan ya, entah apa yang dia rasakan saat ini atau yang pernah dia rasakan kemarin-kemarin itu sedang dia coba sedang dia coba abaikan, sedang tidak ingin dia pikirkan, tidak ingin dia ingat-ingat lagi karena memang ya dia mencoba untuk healing di sini. Saya melihat memang situasi dia tampaknya saat ini seperti sedang dalam situasi yang agak sulit atau bermasalah. Jadi jelas kalau dilihat saat ini dia sedang mencoba untuk sedikit cuek, dalam arti sedikit tidak mau tahu untuk apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya. Dia pun seperti pada akhirnya tidak mau tahu juga dengan apa yang sedang dia lewati saat ini dalam kehidupan dia. Karena itu tadi saya melihat dia saat ini hanya ingin menyendiri. Dia ingin menyendiri, ingin menyepi untuk bisa melakukan semacam refleksi, kontemplasi, apa yang sudah dia lewati, apa yang sudah menjadi pengalaman hidup dia, apa yang sudah dia rasakan selama dia menjalani hubungan dia, mungkin bersama kamu, ataupun dengan kehidupan dia yang sekarang. Kalau saya melihat, mungkin saat ini dia sudah bersama dengan seseorang, ya, bersama dengan seseorang, ya bisa jadi
ada seseorang yang lebih bisa dia andalkan begitu. Lebih bisa dia andalkan dalam arti mungkin dia ini adalah seseorang yang lebih bertanggung jawab ya, dia seseorang yang lebih dewasa, seseorang yang bersahabat, atau dalam arti ada interaksi yang sudah dia jalani bersama seseorang ini. Hanya memang ada sisi ya, hal-hal yang mungkin agak sedikit bermasalah itu juga ada. Jadi energi seseorang yang saat ini bersama dengan dia, di samping dari sisi yang tadi saya sebutkan, mungkin dia juga seseorang yang agak sedikit egois ya, seseorang yang agak sedikit keras kepala. Itu yang dia hadapi dengan pasangan yang sekarang. Tapi sisi baiknya juga ada. Jadi itu tadi saya katakan, dia itu sedang mencoba merenungkan apa yang sedang dia lewati saat ini dengan seseorang tersebut, juga apa yang sedang dia sudah dia lewati bersama pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, mungkin juga dengan kamu. Kalau dikatakan, ya walaupun sulit dan bermasalah, saya melihat di sini, ya itu tadi, dia seperti tidak mau terpengaruh ya, dia tidak mau cepat-cepat mengambil tindakan atau mengambil semacam asumsi atau apapun yang ingin dia lakukan terhadap hubungannya. Hubungannya di sini kalau saya lihat ya ada hal-hal yang mungkin agak sedikit negatif juga ada ya. Dia di sini ada di dalam sebuah hubungan yang cukup bukan cukup rumit sih, tetapi energi negatifnya itu agak sedikit mendominasi. Sehingga kalau saya lihat di sini energi dia itu agak sedikit bimbang. Mau seperti apa dia menjalani kehidupannya sekarang dan apa yang harus dia lakukan, itu dia agak sedikit bingung. Makanya dia lebih suka menyendiri, dia lebih suka menghindar dari sekitarnya. Mungkin dia seseorang yang lebih suka menyepi begitu. Walaupun dia ada pasangan, mungkin dia lebih suka menarik diri dari pasangannya untuk bisa merenungkan apa yang ingin dia lakukan di sini dalam hubungannya ya. Kalau keinginan dia itu ingin ada hubungan yang baik-baik saja. Artinya walaupun ada masalah, ada kesulitan, dia masih ingin rujuk dengan pasangannya. Kalau memang ada masalah, artinya dia ingin memperbaiki. Ya. Mungkin saja ini karena ada energi ketergantungan juga. Jadi walaupun masalah yang dia hadapi bersama pasangannya, dia juga ada ketergantungan dengan pasangannya. Sehingga energi untuk memperbaiki hubungan itu ya bisa dikatakan masih dia inginkan ya. Karena mungkin saja dia di sini ya nggak ada cara lain, atau nggak ada solusi, atau nggak ada jalan keluar. Bukan jalan keluar sih, dia nggak tahu harus gimana ya, harus berbuat apa. Sekarang dia sudah punya kehidupan sendiri dengan pasangannya, so dia pikir dia harus mengambil tindakan apa lagi kalau bukan berusaha memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya, ya kan? Seperti itu. So kalau saya lihat di sini, memang dia tampaknya sedang dalam situasi yang hubungan yang tidak terlalu tidak terlalu membahagiakan juga iya, kalau saya katakan. Hubungan yang dia jalani ini tidak terlalu membahagiakan. Mungkin ya membuat dia cukup terkuras emosi dia, terkuras juga energi dia, dalam arti mungkin ada masalah yang bolak-balik terjadi begitu. Tetapi dia tetap berusaha berkompromi, dalam arti dia tetap berusaha menjaga diri dia untuk bisa bertahan, begitu ya. Energi dia di sini memang seperti seseorang yang saya katakan
walaupun sulit, walaupun ada hal-hal yang bermasalah, dia seperti sulit untuk melepaskan diri, dalam arti seperti tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengambil tindakan mau gimana atau mau melepaskan hubungan juga dia nggak bisa. Sekali lagi saya katakan mungkin dia ada ketergantungan atau ada hal-hal yang cukup membuat dia harus bertahan gitu ya, terpaksa harus bertahan, mungkin ada ancaman atau ada sesuatu yang memaksa dia harus tetap bertahan dalam hubungannya ini. So kalau kembali dalam topik kita tentang apakah dia bahagia sekarang, untuk dalam hubungannya saya tidak terlalu melihat itu ya, dalam arti dia tidak terlalu bahagia sebenarnya, hanya dia mencoba berkompromi, dia coba berusaha untuk bisa memperbaiki hubungannya ya, untuk bisa bertahan, untuk selalu mencoba mencari cara bagaimana supaya bisa ada energi perbaikan lagi begitu, bisa ada situasi yang lebih nyaman lagi. Jadi ya seperti itu, energi seseorang yang sebenarnya harus terus bisa mengendalikan diri. Saya katakan mengendalikan diri dalam arti ya harus menjaga emosi dia, harus menjaga perasaan pasangannya barangkali ya. Jadi dia yang sepertinya harus bisa meredam emosinya, menahan emosi dia untuk bisa tetap menjalani hubungan ini supaya terlihat atau supaya tetap berjalan dengan situasi baik-baik saja. Begitu. Walaupun energi negatifnya itu ya cukup kuat ya. Begitu. Jadi untuk yang memilih deck pertama, kalau mau tahu apakah dia bahagia saat ini, apakah dia sudah bahagia sekarang, dia dalam situasi yang kurang bahagia ya bersama seseorang. Kita ke deck yang kedua. Ini deck kedua tadi ya. Siapa yang memilih? Apakah dia bahagia saat ini? Atau bahagiakah dia sekarang dengan seseorang? Kita lihat untuk deck yang kedua ada The Emperor, The Star, Three of Wands, kemudian ada Page of Coins, Page of Cups, The Hermit, Two of Wands. Di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands ya. Oke, kita lihat apakah dia bahagia saat ini, apakah dia sudah bahagia sekarang. Melihat situasinya dulu. Untuk saat ini dia sedang dalam situasi mencoba meyakinkan dirinya untuk bisa memilih atau mencoba meyakinkan diri untuk bisa menentukan sikap gitu loh. Seperti ada hal-hal yang saat ini sedang coba dia evaluasi, bisa dikatakan begitu ya. Dia mau melihat dulu atau mau mencoba meyakinkan diri dulu, membedakan mana yang harus dia lihat sebagai kenyataan yang harus dia terima atau justru dia harus mengambil pilihan atau menentukan sikap untuk bisa memilih apa yang harus dia jalani selanjutnya untuk hidup dia ya. Ini ada energi seseorang yang mengendalikan di sini.
ada seseorang yang ya bisa dikatakan cukup mengontrol ya, mengontrol kehidupan dia. Mungkin orang tuanya, mungkin juga ini pasangannya, yang atau dari diri dia sendiri, dalam arti dia ingin bisa mengendalikan keadaan dia dalam menjalani hubungan atau menjalani kehidupan dia saat ini. Dia ingin bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan kehidupannya sendiri gitu. Karena apa? Karena dia dihadapkan dengan seseorang yang cukup mengontrol dia. Mengontrol itu dalam arti mungkin orang ini cukup mendominasi, mengatur kehidupan dia. Itu yang membuat dia agak ragu. Agak ragu untuk bertahan di dalam kehidupan dia sekarang atau di dalam situasi hubungan dia saat ini, yang apabila dia memang sudah bersama seseorang ya, ini bisa saja mungkin dia terlalu dikontrol di dalam keluarga. Misalnya dia masih bersama orang tua, dia seperti dikendalikan atau masih ada di dalam situasi ya diatur begitu ya, diatur oleh orang tuanya. Dan dia seperti ingin memiliki sikap atau mengambil sikap sendiri. Dia nggak mau seperti ini terus. Ada perasaan-perasaan yang bisa dikatakan di sini ingin mencoba memilih jalan hidupnya sendiri begitu. Di dalam pikiran dia ini memang seperti ada sesuatu yang ingin dia lakukan ya, yang ingin dia ambil sebagai pilihan dia. Ini mungkin karena ada isu pribadi dia, sehingga orang tuanya atau pasangannya saat ini harus bisa mengawasi atau harus bisa mengendalikan kehidupan dia saat ini. Ada isu pribadi apapun itu, ada masalah pribadi yang mana itulah sebabnya dia perlu atau dia selalu dikendalikan oleh seseorang di sini. Dia sudah merasa seperti apa ya, kalau saya katakan di sini, dia merasa dia harus bisa menjadi dirinya sendiri. Dia nggak mau untuk terus-menerus ada di dalam situasi yang membuat dia sudah tidak nyaman ya. Perasaan dia itu sudah seperti, mungkin dia agak sedikit kurang nyaman karena selalu dikendalikan, selalu diawasi, selalu diatur, seperti itu. Sehingga saat ini dia ingin bisa mencari semacam cara gimana untuk bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi kalau saya melihat ini memang energi dia ini sedang mencoba meyakinkan dirinya untuk menentukan sikap. Apakah dia harus melepaskan kehidupan dia yang saat ini dia jalani, dalam arti kalau dengan pasangan mungkin dia berpikir apakah dia harus melepaskan atau meninggalkan pasangannya ini yang selalu mengontrol atau mengawasi dia ya, atau apakah dia harus bisa memilih hidupnya sendiri, lepas dari bayang-bayang orang tua, dalam arti ingin mandiri begitu. Itu yang sedang coba dia yakini. Saat ini dia hanya mencoba untuk bisa menyesuaikan diri aja dengan keadaan. Dia mulai menunjukkan sikap-sikap keras kepalanya barangkali terhadap orang tua atau kepada pasangannya. Dia mulai menunjukkan hal-hal yang bisa dikatakan di sini mungkin sikap ingin melawan itu ada begitu. Ya, kalau saya melihat ini tentang energi dia di dalam kehidupannya sekarang, bisa saja saya katakan sudah memiliki pasangan ya, entah suami, entah istri, atau dia masih bersama dengan orang tua, jadi dia dikendalikan oleh orang tuanya. Tetapi dia sudah mulai berpikir harus bisa membuat pilihan hidupnya. Begitu. Dia berpikir bagaimana dia harus bisa harus bisa berusaha agar dia tidak terus-menerus dalam situasi yang mungkin di sini dia selalu merasa was-was apabila selalu dikendalikan begitu ya, selalu diawasi dan sebagainya. Dia merasa tidak percaya diri begitu.
ada keinginan dia untuk membicarakan itu, entah kepada orang tuanya atau kepada pasangannya. Dia ingin mengatakan itu. Mungkin dia ingin mencoba untuk berbicara baik-baik dulu ya, dalam arti apapun yang menjadi isu pribadi dia selama ini, mungkin ingin dia tuntaskan, dalam arti dia ingin benar-benar menyelesaikan itu. Dalam hal ini mungkin dia tidak ingin ada dalam bayang-bayang masalah masa lalu yang masih terus dibawa sampai dengan sekarang oleh orang tuanya, oleh pasangannya barangkali. Dalam arti mungkin dia selalu diungkit-ungkit tentang masalah pribadi dia yang sudah lewat, begitu ya. Jadi dia nggak mau seperti itu. Dia ingin mengkomunikasikannya dulu. Dalam arti ya sebenarnya dia itu masih berharap untuk bisa bertahan atau untuk bisa menjalani kehidupannya saat ini. Itu masih ada keinginan, harapan dia. Tapi jika dia merasa di sini sudah ada sesuatu yang membuat dia ragu, dalam arti dia merasa mungkin ini sudah cukup sulit ya, dia selalu seperti mungkin juga terlalu diintimidasi, maka saat ini dia lebih banyak mencari ketenangan pikiran itu dengan menarik diri, baik itu dari pasangannya maupun dari orang tua. Sekaligus di situ dia mencari solusi untuk bisa mengambil sikap untuk pilihan hidupnya sendiri yang ingin dia tentukan. Ya, ini tentang energi seseorang yang ingin berpindah, mungkin ingin meninggalkan situasi yang saat ini sedang dia jalani. Oke, jadi jelas kondisinya seperti itu. Kalau dikatakan apakah dia bahagia, ya jelas orang seperti ini nggak bahagia. Ya, dia merasa dikendalikan, dia merasa selalu diawasi, dia merasa selalu dikontrol oleh seseorang. Itu situasi yang sangat tidak membahagiakan buat dia. Ya, bahkan saat ini dia sudah mulai berpikir-pikir bagaimana supaya dia bisa yakin untuk menentukan sikap, memilih jalan hidupnya sendiri barangkali, atau ya ingin mengambil sikap tegas juga terhadap situasi ini apabila mungkin dia tidak bisa mengendalikan keadaan atau dia tidak bisa ya menguasai keadaan ya, dalam arti dia hanya terus-terusan dalam situasi dalam tanda kutip tertindas, ya mungkin saja dia akan memilih meninggalkan keluarga, mungkin dia akan keluar dari rumah atau meninggalkan orang tua dan sebagainya. Seperti itu. Apakah dia bahagia? Jelas saat ini dia sedang tidak bahagia. Itu yang menjadi situasi mereka yang memilih kartu kedua. Apabila kamu ingin tahu bagaimana dia sekarang, apakah dia bahagia atau tidak, jelas dia nggak bahagia ya. Kartu atau deck ketiga ya, yang memilih deck ketiga. Apakah dia bahagia di sana? Atau apakah dia sudah berbahagia saat ini? Yang memilih deck ketiga. Ada Page of Cups, ada Six of Pentacles, dan ada The Fool. Ada Eight of Swords, The World, dan Ten of Swords. Wow. Di sini ada Strength. Oke, kita lihat
yang memilih deck ketiga. Mungkin memang saat ini dia sudah mengambil keputusan begitu ya, mengambil keputusan untuk kehidupannya sendiri. Dalam arti saya melihat di sini energi dia terhadap kamu yang memilih deck ketiga, mungkin dia sudah sempat mengambil keputusan mengakhiri hubungan dia bersama kamu. Dalam arti ya, dia memang sudah memilih jalan kehidupan dia sendiri. Dalam arti dia mengawali kehidupan dia bersama dengan kehidupan dia yang sekarang sudah dia jalani. Ini energinya seperti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya antara diri dia dengan kamu yang memilih deck ketiga. Mungkin dia sempat berlaku curang di belakang kamu. Mungkin dia mengkhianati kamu, dia bersama dengan seseorang yang lain, dan pada akhirnya dia memutuskan dia justru mengakhiri hubungan bersama kamu dan mengawali kehidupan dia bersama yang lain. Seperti itu. Yang mana kalau saya lihat di sini, saat ini seperti ada sesuatu yang membuat perasaan dia, bisa dikatakan di sini, dia seperti seseorang yang ada dalam situasi apa ya, terikat dengan sesuatu, mungkin dia memang sudah ada komitmen dengan seseorang ya, sehingga dia terikat dengan sebuah komitmen. Tapi dalam komitmen itu dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan mungkin di sini ada perasaan-perasaan yang khawatir, perasaan-perasaan yang terancam. Dia tidak punya kebebasan di dalam hubungan dia dengan seseorang yang menjadi pilihan dia saat itu ya. Dia meninggalkan kamu, dia sempat mencurangi kamu, dan pada akhirnya dia justru memilih orang tersebut. Dia di sini seperti seseorang yang terpenjara. Terpenjara dengan perasaan takut, dengan perasaan khawatir, dengan perasaan terancam, sehingga saya melihat di sini dia itu seperti seseorang yang dikendalikan ya. Di dalam pikiran dia mau meminta maaf kepada kamu yang memilih kartu ketiga. Jadi dia ini mulai muncul perasaan-perasaan ragu dengan apa yang sudah dia jalani saat ini. Ini dia merasa terpenjara atau dia seperti merasa ada keterbatasan. Karena bisa saja keterbatasan ini juga yang dia pikirkan terhadap kamu. Artinya dia berpikir gimana caranya untuk bisa berbicara kepada kamu. Mungkin dia ingin meminta maaf ya, tapi ada keterbatasan. Mungkin memang keterbatasan itu karena dia nggak ada pilihan lain saat ini ya, harus ada di dalam komitmen dia. Tapi keterbatasan lain itu mungkin saja karena dia merasa dia punya isu terhadap kamu, dalam arti dia tahu dia pernah mengkhianati kamu ya kan. Dia pernah mengambil keputusan untuk bersama dengan yang lain, sehingga dia agak ragu juga untuk berkomunikasi atau untuk memulai sebuah komunikasi kepada kamu. Sehingga saat ini dia sedang dalam situasi memilih, artinya memilih, mungkin dia merasa apakah dia memang harus bertahan di tempat dia yang sekarang jalani kehidupan dia, atau ya dia memilih untuk mencoba menjalin komunikasi lagi dengan kamu. Bukan berarti dia memilih untuk pergi ya. Saya nggak tahu di sini. Seperti memang ada keinginan ragu untuk bertahan itu ada. Dalam arti dia ingin menyelesaikan hubungan dia dengan seseorang yang sekarang itu ada. Hanya dia tidak tahu harus seperti apa. Dia di sini seperti terikat, terancam. Saya melihat bahwa energi dia itu saat ini sedang tidak stabil. Mungkin dia ingin tujuan baru di dalam hidup dia, ya. Tujuan baru di dalam hidup dia.
Dia ingin mengawali sebuah kehidupan yang lain, bukan dalam komitmen atau hubungan dia dengan pasangan dia sekarang. Ini sebuah situasi di mana tampaknya dia itu seperti ingin bisa mendapatkan dukungan, ingin bisa mendapatkan semacam mungkin di sini ingin bisa mendapatkan bantuan atau apapun, sesuatu yang tidak terduga begitu loh, sesuatu yang dia tidak terduga yang bisa membuat dia menyelesaikan koneksi atau hubungan dia saat ini. Karena dia nggak tahu dia gimana caranya untuk melepaskan hubungannya saat ini. Jadi dia seperti berharap bantuan atau dia seperti berharap ada semacam sesuatu yang mungkin yang di luar daripada di luar dari perkiraan dia begitu loh. Ada hal-hal yang tiba-tiba bisa membuat dia menyelesaikan hubungan dia dengan seseorang saat ini. Dia berharap ada kondisi seperti itu, tetapi ya itu seperti seseorang seseorang yang bodoh saja dalam hal mengharapkan ada sesuatu yang bisa tiba-tiba terjadi, hubungan dia bisa berakhir. Dia seperti seseorang yang pada akhirnya berpikir seperti itu, seperti seandainya hubungan ini sudah bisa aku akhiri sekarang. Karena kalau dia ingin mengakhiri, dia tuh nggak tahu gimana caranya. Dia nggak bisa juga melakukan tindakan apa-apa. Dia di sini seperti ada keterbatasan gitu. Ini lebih kepada ancaman atau mungkin ada seperti ada sesuatu di mana dia harus bisa mengikuti saja, keterpaksaan begitu. Ya. So, ini jelas situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak membahagiakan untuk dia. Karena apa? Dia harus menerima kenyataan sekarang. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia sudah mengambil keputusan yang bodoh. Saat itu, meninggalkan kamu, melakukan tindakan yang curang, mengkhianati kamu, dan meninggalkan kamu untuk seseorang yang lain. Dia sudah mencurangi kamu pertama. Kemudian dia lebih memilih orang tersebut, ya. Dan sekarang ketika dia sudah menjalani kehidupannya dengan orang tersebut, dia justru merasa tidak bahagia. Jelas saat ini dia tidak bahagia. Dia terancam, dia seperti seseorang yang hilang kebebasannya, dia seperti seseorang yang terpaksa menjalani hubungan dia. Kok terpaksa Mbak Eva? Kan dia mengambil keputusan sendiri. Kita nggak tahu. Setelah menjalani kehidupan apa yang terjadi kita nggak tahu, ya kan? Mungkin dia menghadapi pasangan yang memang memiliki sikap tidak terlalu dewasa, dalam arti seseorang yang seseorang yang selalu mengatur, mengawasi, mengintimidasi dia, entahlah. Dia itu ada keinginan untuk berbicara dengan kalian yang memilih kartu ketiga, ingin berbagi, dalam arti mungkin dia ingin curhat, barangkali seperti itu ya, menyampaikan bagaimana kondisi dia saat ini, apa yang menjadi penyesalan dia, juga ingin meminta maaf, seperti itu. So, keinginan hanya keinginan, ya kan? Karena dia sudah membuat keputusan untuk hidupnya sendiri. Jadi saat ini dia mencoba bersabar. Strength ini tentang situasi dia harus sabar, dia harus kuat, dia harus tabah menjalani kehidupannya saat ini. Jelas kalau dikatakan apakah dia bahagia saat ini, tidak bahagia. Ini energi seseorang yang sangat tidak bahagia. Dia terkungkung, dia terkekang oleh komitmen atau hubungan dia yang dia putuskan atau yang dia pilih sendiri, ya kan? Dia yang memutuskan, dia yang memilih sendiri kehidupan dia.
setelah sempat berlaku curang kepada kamu, dan sekarang dia menerima apa yang disebut dengan karmanya. Itu dia yang memilih deck ketiga. Kita berada di deck yang terakhir. Yang memilih deck terakhir, apakah dia bahagia saat ini? Berbahagiakah dia di sana dengan seseorang, dengan kehidupannya yang sekarang? Untuk deck yang terakhir. Ada Four of Wands, ada Seven of Pentacles, the Hermit. The Tower, Judgment, Nine of Cups. Di sini ada Death. Death ya. Oke. Kita lihat apakah dia bahagia saat ini, dan kita lihat situasinya dulu supaya bisa menyimpulkan apakah dia bahagia atau tidak ya. Oke, yang saya lihat di sini sepertinya tidak ada komunikasi saat ini antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dengan seseorang yang di sini yang akan kita baca situasinya ya, akan saya lihat. Ini tidak ada komunikasi, mungkin dia memang ya bisa dikatakan di sini sudah menarik diri dari kamu yang memilih deck keempat, deck terakhir. Dia saat ini kalau saya katakan kalau saya lihat saat ini situasi dia sudah mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan membuat dia puas dengan keadaan dia saat ini. Dia sudah puas dengan dirinya sendiri, dalam arti dengan kehidupan dia sekarang. Puas ini dalam arti ya dia punya kebahagiaan. Ya. Karena yang saya lihat di sini memang dia berpikir untuk sebuah pernikahan, barangkali dia akan menikah, atau dia memang saat ini sudah memiliki pernikahan yang mana dia berpikir untuk bisa berbahagia bersama seseorang yang sudah ada di dalam pernikahannya. Dan di sini memang dia perlu untuk membangun kepercayaan dirinya, dalam arti dia mungkin harus membangun kebahagiaan dia dalam pernikahan atau keinginan untuk menikah itu mungkin dari awal lagi. Kenapa? Karena kalau saya lihat di situ dia mungkin sempat dalam situasi yang gimana ya? Dia sempat ada perasaan gagal barangkali menjalani hubungan bersama kamu. Dia sempat mengalami sebuah situasi yang benar-benar membuat dia hancur perasaannya ya, ketika dia mungkin gagal menjalani sebuah hubungan entah bersama kamu atau bersama seseorang. Yang jelas dia sudah melewati masa-masa healing, kontemplasi dan sebagainya, sehingga saat ini dia mencoba membangun kepercayaan diri dia, membangun lagi energi, semangat dia ya, untuk bisa berbahagia dengan tujuan hidup dia yang sekarang. Untuk bisa menikah dengan seseorang atau untuk bisa berbahagia di dalam pernikahannya. Itu saya lihat ya. Ini ada sesuatu yang dia pikirkan bahwa dia harus bisa memulihkan begitu ya. Memulihkan kepercayaan diri dia yang mana
memang dia sudah mengevaluasi segalanya. Dia seperti sudah berpikir jauh untuk masa depan dia, dalam arti dia di sini pada akhirnya ingin mengharapkan sesuatu dari apa yang menjadi tujuan hidup dia saat ini, entah keluarga, entah pernikahan, ya. Yang jelas saya melihat ini adalah sebuah keinginan untuk menjalani sebuah komitmen, seperti itu, menjalani sebuah komitmen yang mana dia memang ingin ada perubahan total untuk hidup dia. Dalam arti dia pernah merasakan kegagalan, dia pernah merasakan hal-hal yang membuat dia terpuruk, dia pernah merasakan rasa benar-benar dihancurkan, atau mungkin dia pernah merasa dikhianati dan sebagainya. Mungkin dengan kamu, mungkin dengan seseorang, ya. So kalau saya lihat di sini, ya pada akhirnya dia mencoba untuk kembali membangun semua hal yang pernah hancur itu dari awal lagi dengan seseorang, di mana di sini memang ada tujuan dia untuk berbahagia dalam pernikahan, atau mungkin dia memang sudah menikah. Saya katakan dia ingin pernikahan yang berbahagia itulah yang menjadi masa depan dia. Itu yang dia sudah putuskan. So, kalau saya lihat di sini memang dia saat ini jika dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia memang sengaja untuk tidak lagi terkoneksi. Dalam arti dia sudah menarik diri, ya. Menarik diri dalam hal ini, ya. Mungkin dia juga sudah mendapatkan pencerahan bahwa saat ini dia sudah punya kehidupan sendiri, dia harus bisa berbahagia dengan kehidupannya sendiri. Dia ingin berbahagia dalam situasi yang wajar, yang apa yang sudah dia jalani, ya, apa yang sudah menjadi kehidupan dia sekarang. Begitu. Jadi kalau saya melihat di sini, mungkin kalau ini adalah seseorang masa lalu kamu, artinya di sini memang dia sudah punya kehidupan yang baru, kehidupan sendiri maksud saya dengan seseorang, dan hal-hal apapun yang pernah terjadi antara dirinya dengan kamu, jelas di sini sudah dia lewati dari masa-masa healing, masa-masa perenungan dia. So, saya melihat sekarang dia memang, di awal tadi saya katakan dia sudah puas dengan dirinya sendiri, dengan situasi kehidupannya sekarang. Artinya, kalau seseorang yang sudah puas itu dia memang sudah berbahagia dengan apa yang menjadi tujuan hidup dia saat ini, apa yang sudah dia jalani, ya. Death ini sesuatu yang pernah berakhir dan dia sekarang bertransformasi. Artinya dia sudah mengakhiri perasaan-perasaan dia yang sempat galau, sempat terpuruk, sempat dihancurkan, sempat merasa gagal dan sebagainya. Sekarang dia bertransformasi, yaitu apa? Dia akan mencoba berbahagia di dalam hubungan dia atau komitmen dia bersama seseorang. Begitu. Jadi kalau ditanya, apakah dia saat ini berbahagia? Ya, dia sudah berbahagia bersama seseorang. Dia sudah membangun lagi kehidupan dia, begitu ya, yang sempat membuat dia mungkin di sini dihancurkan dengan situasi yang benar-benar membuat dia sempat terpuruk, begitu. So, itu dia yang memilih kartu keempat, ya. Apakah dia berbahagia di sana atau berbahagiakah dia saat ini? Ya, dia sedang berbahagia bersama kehidupan dia yang dia jalani saat ini. Itu dia akhir dari pick a card kita kali ini. Ketemu lagi pick a card yang lain.